Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulfati Syarifah. Saya mahasiswa dari Stikim Jakarta Selatan. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada para ibu tentang keluarga berencana atau yang biasa disebut KB. Nah, KB sendiri itu adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai keinginan tersebut, dibuatlah beberapa cara alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Nah, untuk manfaat KB itu ada berbagai macam, yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi risiko aborsi, mengurangi angka kematian ibu, mengurangi angka kematian bayi, mencegah HIV/AIDS, terus menjaga kesehatan mental keluarga. Nah, kapan sih harus ber-KB? Biasanya itu 6 minggu setelah melahirkan, terus dalam 7 hari saat haid, dan setiap saat jika tidak hamil. Macam-macam KB itu ada banyak. Satu itu ada kondom. Nah, kondom itu manfaatnya itu tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, murah, dan dapat dibeli di mana saja. Terus keterbatasannya itu efektivitasnya terlalu tinggi, agak mengganggu hubungan seksual. Yang kedua tuh ada KB suntik. Nah, KB suntik itu efektivitasnya tinggi, tapi efek sampingnya tuh sedikit. Terus tidak mengganggu hubungan seksual juga. Nah, di KB suntik itu ada 2 macam. Ada suntikan 1 bulan dan 3 bulan. Kalau suntikan 1 bulan itu mengandung estrogen dan progesteron, terus mengganggu produksi ASI, dan harus datang 1 bulan sekali untuk suntik. Kalau untuk suntikan 3 bulan itu mengandung progesteron saja, tidak mengganggu produksi ASI, dan harus datang kembali 3 bulan sekali untuk suntik. Untuk intrauterine device atau IUD, itu spiral ditanam di dalam rahim untuk mencegah pertemuan sel telur dan sperma. Nah, untuk IUD sendiri itu efektivitasnya itu tinggi, terus jangka panjangnya itu 8-10 tahun, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi berat badan, dan haidnya itu bisa lebih banyak. Yang keempat itu ada metode amenorelaksasi atau MAL. Di MAL sendiri itu cocok untuk ibu hamil. Syaratnya itu menyusui secara eksklusif setelah melahirkan, terus belum haid, lalu efektifnya itu hanya sampai 6 bulan saja. Nah, yang kelima itu ada pil KB. Di pil KB sendiri itu efektif bila digunakannya dengan benar, lalu tidak mengganggu hubungan seksual, dan harus diminum setiap hari. Terdapat 2 macam pil KB, yaitu ada pil kombinasi dan mini pil. Di pil kombinasi itu tidak untuk ibu menyusui. Kalau misalkan di mini pil itu tidak mengganggu ASI dan cocok untuk ibu menyusui, dan dapat terjadi gangguan haid. Nomor 6 itu kontrasepsi steril. Di kontrasepsi steril ini digunakan untuk khusus suami istri yang benar-benar tidak ingin menambah anak. Nah, itu dilakukan dengan cara pembedahan, sangat efektif dan permanen, dan tidak ada efek samping sama sekali. Yang ketujuh itu implan. Di implan itu dipasang di lengan atas bagian dalam, ada yang berisi 2 batang dan 1 batang, tidak mengandung hormon progesteron, terus tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, dapat terjadi perubahan pola haid, dapat terjadi perubahan berat badan. Dan biasanya yang harus ber-KB itu yang pasangan usia subur antara 15-49 tahun, yang ingin menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kehamilan. Cukup sekian pendidikan kesehatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.